Pandemi mengakibatkan adanya krisis kesehatan dan ekonomi yang juga dihadapi oleh semua jemaat. Oleh karena itu, Gereja GKI Maranatha membuat kegerakan semua jemaat melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha atau LPKM. Pada bulan Juni yang lalu, LPKM sudah memulai dengan membagi paket sembako murah dan bahkan gratis kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Banyak kesaksian yang diperoleh, yang menguatkan tentang bagaimana pertolongan sekecil apapun bisa menjadi sebuah jawaban doa. Mari terus semangat dan bergerak bersama melalui Lumbung Pengabdian Kasih Maranatha. Untuk penyaluran donasi melalui LPKM, bisa mengirimkan ke akun BCA 222 096 8645 atas nama Yudo Para Irianto atau Bramanto Sefriadi Nugroho. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa menjumpai kembali hari ini dalam ibadah dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sebelum kita akan memulai ibadah kita hari ini, saya ingin membacakan beberapa ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-63, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, sebab kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Mari kita bawa hati kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu hari ini ya Tuhan, menghampiri Engkau dengan hati bersyukur, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Kita hampiri Tuhan dengan hati yang haus dan rindu akan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
dalam hati.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih-Nya sungguh indah buat setiap kita. Di tengah-tengah segala beban yang berat, di tengah-tengah segala kondisi yang tidak mudah, kasih-Nya selalu dialirkan buat setiap kita. Bahkan kita sekalipun di tempat mungkin rasa sendiri dan tempat yang sepi, tempat yang gelap dalam kehidupan ini, Roh-Nya ada bersama dengan kita. Kita tidak dapat menjauhi Roh Tuhan. Roh Tuhan selalu ada dan selalu menaungi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang dipikirkan tentangku, tak berselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Wow, sebuah kehormatan sekali hari ini bisa dilayani oleh Pastor David Mayanto bersama dengan Pastor Peter. Indah sekali dan saya sangat diberkati. What an honor, kehormatan buat saya juga. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih buat berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Hari ini sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dalam kondisi apapun Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Singkapkan semua yang terselubung supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Saya berdoa supaya ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Tetapi mungkin kalaupun Anda sedang berjuang saat ini, sedang sakit atau sedang terpapar, saya mau katakan, saya tahu ini situasi yang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Anda tidak sendirian. Ada Tuhan yang hadir dalam setiap musim kehidupan kita, baik di dalam gunung maupun dalamnya lembah. Dia hadir karena Dia Tuhan, Dia Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Doa kami selalu teriring kepada Anda semuanya dan kita percaya oleh bilur Yesus kita sudah disembuhkan. Amin, Bapak sudah dikasih Tuhan. Nah, masih dalam tema besar tahun ini adalah The Year of God's Guidance atau tahun tuntunan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, judulnya adalah Selagi Masih Ada Kesempatan. Selagi masih ada kesempatan. Nah, ada sebuah lagu yang saya percaya hampir semua kita tahu. Dan kita suka ya lagu itu dan itu sangat menginspirasi saya, memberkati saya. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin. Lagu yang sangat indah. Nah, Bapak sudah dikasih Tuhan, lagu itu sangat menginspirasi saya hari-hari ini karena memang setelah melihat semua kejadian yang ada hari-hari ini, kita tahu kalau kita masih hidup sampai saat ini, semua itu karena kesempatan yang Tuhan berikan. Nah, satu kali saya bersyukur beberapa waktu yang lalu kami sudah mengadakan Unlimited Fire Conference Sinergi ya. Puji Tuhan berlangsung secara luar biasa, bahkan kesaksian pun sampai sekarang belum selesai. Ada banyak hidup yang diubahkan. Dan saya bersyukur sekali, terima kasih untuk support dan doa dari jemaat semuanya. Tapi ada satu sesi interview di dalam acara itu yang sangat meremah di hati kami, di hati saya secara pribadi. Yaitu interview bersama Musa Cahyono. Dia adalah seorang pembuat mobil ya, pembuat desain mobil yang luar biasa di West Coast Custom di Amerika. Dia bersaksi bahwa waktu itu dia pernah sempat mengalami kanker, kena kanker. Dan wajahnya dan hampir sampai ke otaknya. Wow, tapi puji Tuhan dengan penanganan yang tepat akhirnya dia bisa dipulihkan. Tapi setelah itu, setelah dia mengalami penanganan yang tepat itu, dia juga terkena COVID-19 karena sistem imunnya sedang rendah. Jadi setelah kemoterapi sistem imunnya rendah, dia terkena COVID-19. Tapi juga puji Tuhan oleh anugerah Tuhan. Akhirnya hari ini Musa sudah sembuh, sudah sehat dan bisa melayani di Unlimited Fire. Tapi satu hal, ada satu statement yang menancap di hati saya. Dia berkata bahwa jika Tuhan masih mau kita mengerjakan sesuatu dalam dunia ini, kamu akan hidup dan tugasmu belum selesai. Sadari bahwa jika kita masih ada hari ini, sadari kalau kita masih ada hari ini, itu semua adalah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam Mazmur 90 ayat ke-12 berkata seperti ini. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jika kita masih ada sampai hari itu, semua karena kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita. Dan oleh sebab itu Mazmur 90 ayat 12 ini berkata, ajari kami menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup lebih jelas lagi dikatakan, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana
patutnya. It is a powerful message. Ayat yang luar biasa ya. Powerful verse. Dan Mazmur yang ditulis oleh Musa ini mengingatkan kita bahwa hari-hari kita di dunia ini begitu terbatas. Oleh sebab itu selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, mari pergunakan kesempatan ini dengan bijaksana dan sebaik-baiknya. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah hari ini mari, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Kesempatan apa yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Supaya hidup kita menjadi maksimal, hidup kita menjadi bijaksana sebagaimana patutnya. Seperti dalam Mazmur 90 ayat 12. Bapak Ibu siap diberkati, amin. Oke, yang pertama, kesempatan apa yang ada saat ini yang harus kita lakukan selagi masih ada waktu. Yang pertama, ini memberkati saya, mengubahkan hidup saya berdoa ini jadi berkat untuk Anda semuanya. Yang pertama adalah kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Karena hari-hari ini begitu banyak saya mendengar kabar orang meninggal, suasana begitu mencekam. Tapi saya bersyukur bahkan rekan-rekan kita yang berpulang, yang dipanggil Tuhan sudah ada di dalam Yesus. Amin. Itu satu hal yang penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu hari ini bagi setiap kita yang masih hidup, tetapi hidup kita penuh dengan kekecewaan dengan Tuhan. Hidup kita penuh dengan kemarahan dengan Tuhan. Atau main-main dengan Tuhan. Atau jauh dari Tuhan. Please saya mau katakan. Selagi masih ada kesempatan. Kembalilah dan bertobatlah. Amin. Kembalilah dan bertobatlah. Seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 2 ayat keempat berkata seperti ini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi lebih jelas lagi dalam versi Alkitab mudah dibaca, Bapak bisa dikasih Tuhan berkata seperti ini. Apakah kamu anggap remeh kekayaan, kebaikan, kelapangan hati dan kesabaran Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kebaikan Allah itu diberikan untuk memberikan kesempatan bertobat. Bisa Anda garis bawahi. Kebaikan Allah itu diberikan untuk memberi kesempatan bertobat. Amin. Oleh sebab itu hari ini mari be honest, mari jujur di hadapan Tuhan. Jujur dengan keadaanmu dan sadari keadaan kita. Karena hari-hari ini kita gak ngerti ke depan seperti apa. Tetapi hari ini kalau kita memutuskan keputusan yang terbaik untuk menyerahkan hidup kita kepada si pemegang masa depan, yaitu Yesus, saya percaya bahwa hidup kita akan bermakna. Amin. Jadi jangan habiskan energimu untuk menutupi sesuatu yang seharusnya kita harus akui di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita pakai hidup kita untuk menutupi segala sesuatu yang seharusnya kita akui di hadapan Tuhan, saya mau katakan itu akan melelahkan. Karena memang menutupi sesuatu yang harusnya kita akui itu sangat melelahkan. Betul Bapak Ibu dikasih Tuhan? Jadi pertanyaannya hari ini, adakah sesuatu yang kita sembunyikan rapat-rapat dalam hidupmu? Ada enggak? Coba mari cek dalam hidupmu. Yang tidak ada orang lain tahu, bahkan keluarga terdekat kita pun enggak ngerti. Tapi setiap hari kita dituduh dengan perasaan-perasaan, oh kamu enggak layak, kamu munafik, kamu berdosa. Apa yang di depan kayaknya sepertinya wah mengasihi Tuhan. Tapi ada yang kamu sembunyikan. Tuduhan-tuduhan itu terus yang menguasai hidup kita setiap hari. Ada seorang hamba Tuhan yang saya sangat terinspirasi bernama Pastor Stephen Furtick. Dia pernah bertanya. Dan ini menarik sekali. Dia bertanya bahwa menurut Anda semua, dosa apa yang paling berkuasa di dunia ini? Dosa apa yang paling berkuasa di hidupmu itu maksudnya. Dalam hidup ini, dosa apa yang paling berkuasa? Apakah itu free sex, pornografi, drugs, atau apa? Satu kali dia berkata, the most powerful sin in your life is the one you haven't confessed yet. Wow, artinya apa? Dosa yang paling berkuasa di dalam hidup ini adalah
dosa yang kita sembunyikan dan belum kita akui di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang akan dipakai iblis untuk mengintimidasi kita setiap hari. Oh, kamu gak layak, kamu ngelakuin ini kan, kamu sembunyikan ini kan, kita belum akui di hadapan Tuhan. Oh, kamu lakukan ini kan, hayo. Itu menuduh kita terus setiap hari. Itulah yang akan dipakai iblis untuk mengintimidasi kita setiap hari. Oleh sebab itu, when you stop hiding, then God can heal you. Amin. Jika kita berhenti untuk bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu, maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Mari jujur saja dan akui itu di hadapan Tuhan. Karena yang Dia kehendaki bukan kelihatannya semuanya baik-baik saja. Yang Tuhan kehendaki adalah hati yang hancur dengan penuh penyesalan. Tidak akan dipandang hina dan diabaikan oleh Tuhan. Seperti dalam Mazmur 51 ayat ke-19. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Yang ku kehendaki adalah jiwa yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan. Hati yang remuk, redam oleh penyesalan. Ya Allah, tidak akan kau abaikan. Amin. Stop hiding something. Stop menyembunyikan sesuatu. Akui di hadapan Tuhan, karena yang berkenan di hadapan Tuhan adalah jiwa yang hancur, penuh dengan penyesalan dan pertobatan yang sesungguhnya. Tapi mungkin selama ini, sepanjang hidup kita, walaupun sepertinya ada kesempatan demi kesempatan, tapi mungkin sampai sekarang kita belum jujur mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan terus menunda-nunda untuk bertobat, untuk sungguh-sungguh bertobat. Why? Kenapa? Karena mungkin jangan-jangan kita masih mendua hati. Anda mengerti maksud saya? Masih mendua hati. Dan orang yang mendua hati itu menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena orang yang mendua hati tidak benar-benar mau meninggalkan dosanya, tapi mau diampuni dosanya. Mereka sebenarnya tidak bergumul dalam dosa, tapi masih menikmati dosa. Dan orang yang mendua hati meminta ampun sama Tuhan hanya karena takut Tuhan akan menghukum mereka atau sesuatu yang buruk akan terjadi dalam hidup mereka. Wah, aku mau bertobat tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Soalnya aku takut kalau enggak bertobat, aku takut usahaku enggak lancar. Ada aja. Kenapa ya? Kalau enggak berdoa aja tiap hari, ada aja sesuatu terjadi gitu ya. Ada belalang pelahap gitu. Saya mau katakan seharusnya enggak seperti itu dasarnya. Harusnya itu semua pertobatan itu berdasarkan karena kita sadar bahwa Yesus lebih berharga dari semuanya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia di mataku. Yesus termulia. Dengan sadar Yesus itu lebih berharga dari semuanya. Amin. Bukan karena takut something bad happen itu terjadi dalam hidup kita. No, Tuhan kita bukan seperti itu. Dan saya mau katakan, dan yang paling ironis adalah kita terikat bukan karena dosa yang terlalu kuat mengikat kita, tapi karena kita sendiri yang ingin terus menjadi penikmat. Oleh sebab itu hari ini, jika itu terjadi dalam hidup kita, mari bertobat dengan sungguh-sungguh. Amin. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari responi dengan baik anugerah dan kasih karunia-Nya yang besar dalam hidup kita. Just come to Jesus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan tunggu kondisimu menjadi baik baru datang kepada Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan sekarang. Now, sekarang. Maka kondisimu akan menjadi lebih baik. Amin. Kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Hari ini ada kesempatan yang Tuhan kasih. Just come to Jesus. Maka kondisimu akan dipulihkan. Karena ingat, semakin kita menunda, semakin terus kita menunda, itu membuat kondisi kita semakin bertambah buruk. Karena menunda akan menghasilkan banyak kerugian dalam hidup kita. Selagi masih ada waktu, mari sungguh-sungguh mengenal Dia. Mari sungguh-sungguh bertobat dan sungguh-sungguh
menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Amin. Ada diberkati pagi hari ini? Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak bisa dikasih Tuhan. Kesempatan apa lagi? Selagi masih ada waktu yang harus kita pergunakan dengan yang terbaik supaya hidup kita bijaksana. Ya. Yang kedua adalah kesempatan untuk mengampuni dan diampuni. Ya. Kesempatan untuk kita mengampuni dan diampuni. Saya ingat satu kali di satu sesi interview bersama salah satu stasiun radio di Surabaya. Itu membahas, judulnya sangat menarik, Bapak bisa dikasih tahu. Judulnya, ketika orang tua belum berubah, belum bertobat, dan saya takut semuanya terlambat, apa yang harus segera saya lakukan? Itu temanya. Nah, satu kali penyiar radio itu berkata, Pastor Anton, kalau memang ada orang tua atau anak, atau suami atau istri dalam keluarga yang susah dinasehati, gitu ya, nggak berubah-ubah gitu, apa boleh kita berkata, ya sudahlah, terserah kamu, kita diemin aja lah, sesuka-sukamu, hidupmu. Lalu kita membangun tembok. Apakah boleh? Diem-dieman gitu ya maksudnya. Saya ingat waktu itu saya menjawab, kalau memang dengan mulut sudah tidak bisa, pakailah lutut kita untuk berdoa. Untuk terus mendoakan untuk orang itu. Tapi please, jangan bikin drama. Jangan bikin drama. Apa maksudnya? Ya kita jadi diem-dieman, kita jadi wah pokoknya semuanya terserah kamu, hidupmu, hidupku. Jadi kayak drama. Karena kalau terus berlarut-larut, nanti kita akan menyesal kalau kita sudah kehilangan. Kita gak ngerti kehidupan seseorang. Anda menangkapnya? Dan setelah acara itu, tiba-tiba saya mendapatkan message dari seorang pendengar yang mendengar pembicaraan yang di radio itu. Dan dia berkata, benar Pastor, saya sudah mengalami secara pribadi. Saya kaget. Bisakah Anda cerita? Dia cerita, dia mempunyai masalah dengan orang tuanya. Sampai jengkel-jengkelan, diem-dieman. Udahlah terserah mama lah. Masih ada luka hati yang belum terselesaikan. Dengan ego masing-masing. Tapi ternyata saat ini dia sangat menyesal. Karena waktu selesai terjadi perdebatan yang benar-benar menyakiti satu sama yang lain. Beberapa waktu kemudian, ibunya meninggal. Dan dia sangat menyesal. Seandainya aku gak mempertahankan egoku. Seandainya. Lalu saya berkata, selalu ada kesempatan kedua. Walaupun ibu sudah meninggal, tetapi jadilah orang yang punya hati yang berbeda. Yang gak dengan memegang ego di dalam keluarga kita saat ini. Yang masih hidup ini, ampuni. Jangan mengeraskan hati. Itu yang saya sampaikan. Saya mengerti Bapak bisa dikasihi Tuhan. Kalau yang namanya disakiti oleh orang-orang terdekat atau keluarga kita, itu sangat tidak mudah. Atau mungkin orang yang sudah kita anggap keluarga gitu ya, sahabat kita. Itu sangat tidak mudah. Mungkin ada goresan-goresan luka. Rasa sakit yang begitu dalam. Suamiku sendiri loh Pastor. Suamiku sendiri atau istriku sendiri loh. Atau anakku sendiri loh. Ada perlakuan-perlakuan yang membekas di dalam hati kita. Karena memang pribadi yang paling bisa sangat menyakiti adalah orang yang terdekat dengan kita. Betul tidak? Tapi saya sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Christopher Tapiheru. Rekan saya dalam pelayanan generasi di satu sesi clubhouse gitu ya. Tentang forgiveness, tentang pengampunan. Dia berkata sangat-sangat memberkati saya. Dia berkata bahwa sadari bahwa surga adalah tempat orang yang diampuni. Wow, surga adalah tempat orang yang diampuni. Betul tidak? Karena sebenarnya tidak ada orang yang layak masuk ke surga. Tapi karena kasih karunia Tuhan dibuktikan dengan pengorbanan yang sudah Yesus lakukan di kayu salib, menebus dosa-dosa kita dan mengampuni kita. Itulah yang melayakkan kita saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita yang gak layak, tapi kita dilayakkan
kita menerima pengampunan, kita mengalami forgiveness dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan ciri dari orang yang sebenarnya tidak layak tapi menerima pengampunan dan keselamatan gitu ya. Ciri orang itu adalah orang itu mau mengampuni orang lain karena kita lebih dahulu sudah diampuni. Amin. Oleh sebab itu Kolose 3 ayat 13 dalam terjemahan firman Allah yang hidup sangat jelas mengatakan, hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah, Tuhan telah mengampuni saudara. Maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Jadi sadari bahwa pengampunan itu merupakan keputusan sadar. Bukan memaksakan atau melupakan yang sudah terjadi. Tentu kita ya gak hilang ingatan gitu ya. Tiba-tiba kita langsung lupa semuanya. Pasti kita kerasa goresan-goresannya, pasti. Tapi sekali lagi pengampunan itu merupakan keputusan sadar. Bukan memaksakan atau melupakan yang sudah terjadi. Melainkan memusatkan perhatian kita pada pengorbanan, pengampunan, dan karya keselamatan Kristus atas hidup kita. Kalau aku sudah diampuni, aku sudah diselamatkan, aku yang gak layak terima pengampunan ini, aku terima. Masakah aku tidak mau mengampuni orang lain? Orang yang tidak sempurna. Itu yang harus kita pegang. Dan yang luar biasa adalah pengampunan. Itu memulihkan dan mengubahkan yang diampuni dan yang mengampuni. Itu artinya dua-duanya dibebaskan. Dua-duanya mengalami kelepasan. Dua-duanya dipulihkan. Amin. Amin. Saya berdoa Bapak bisa dikasih Tuhan. Ini luar biasa. Orang yang terluka pasti akan melukai. Tapi orang yang mau disembuhkan akan menyembuhkan. Amin. Dan please, saya mau katakan, jangan terus membentengi diri kita dengan perkataan yang ya pasti kita sering dengar ya seperti ini. Pastor kamu gak ngerti apa yang aku rasakan. Coba kamu alami sendiri. Saya mau katakan, ingat ini. Pemulihan dimulai saat kita mau mengambil respon hati yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mau sampai kapan kita berkata, kamu gak ngerti apa yang aku rasakan. Tuhan kita merasakan loh apa yang kita alami. Tapi dia tidak berbuat dosa. Dia tahu kesakitan-kesakitan yang dia alami. Tapi dia mau kita tidak tinggal dalam keadaan seperti itu terus. Tapi dia mau kita mempunyai hidup yang berkemenangan. Amin. Hiduplah dengan kebenaran firman Tuhan. Pilihlah untuk mengampuni apapun yang sudah terjadi. Supaya pada akhirnya kita tidak hidup dalam penyesalan. Amin. Selagi masih ada kesempatan, pilihlah untuk mengampuni dan diampuni. Supaya pada akhirnya kita tidak hidup dengan seandainya. Anda mengerti maksudnya? Seandainya apa, Pastor? Ada orang yang nangis-nangis dan berkata, seandainya aku berkata maaf dan mengampuni ayahku, tapi ayahku terlanjur meninggal. Atau seandainya aku mengalah sedikit, pasti keluargaku tidak kacau berantakan sampai berpisah. Seandainya dan seandainya. Ingat, kita bersyukur mereka masih ada sampai saat ini. Masih ada kesempatan. Mari ampuni. Mari lepaskan forgiveness itu. Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Selagi masih ada, selagi masih hidup, izinkan rekonsiliasi itu terjadi dalam hidup dan keluarga kita. Dan orang-orang terdekat yang kita kasih. Please, no drama. More Jesus. Amin. Saya berdoa ini menjadi satu hal yang menggerakkan hati kita. Untuk menghargai hidup ini. Lebih dari segala ego-ego kita. Mempertahankan. Dan pada akhirnya kita menyesal ketika kita kehilangan. Ada diberkati, amin. Nah, yang ketiga, kesempatan apa lagi? Kesempatan apa lagi yang harus kita pakai itu yang terbaik selagi kita masih ada. Yang ketiga, yang pertama tadi ketika kita harus sungguh-sungguh bertobat.
Yang kedua, kesempatan untuk kita mengampuni dan diampuni. Lalu yang ketiga, kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Seperti lagu tadi kan? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Kesempatan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat. Selagi masih ada. Selagi masih ada kesempatan. Bapak bisa dikasih Tuhan, ada dua perbedaan antara orang yang memikirkan sekedar hidupnya untuk diri sendiri dengan orang yang murah hati, yang generous dalam hidupnya. Seperti ini. Orang yang hidupnya untuk diri sendiri akan berdoa, Tuhan berkati aku, tolong kebutuhanku, keperluanku, aku. Saya bilang itu bukan salah ya. Maksudnya Tuhan berkati aku itu bukan salah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ketika selalu semuanya tertuju kepada aku tanpa kita memikirkan yang lain. Itu yang bermasalah. Nah itu orang yang hidupnya untuk diri sendiri. Lalu orang yang murah hati akan berdoanya, Tuhan jadikan aku berkat dimanapun aku berada. Itu doa orang yang murah hati. Anda lihat perbedaannya? Lalu orang yang hidupnya untuk diri sendiri berdoa, Tuhan mana jawaban doamu? Gitu ya. Mana jawaban doa darimu? Mana. Mempertanyakan. Tapi orang yang murah hati akan berdoa, Tuhan jadikan aku jawaban doa bagi orang lain. Itu orang yang murah hati. Amin. Dan saya berdoa, Anda, kita semua memilih untuk hidup generous atau murah hati. Selagi masih ada waktu. Selagi masih ada kesempatan. Karena firman Tuhan jelas katakan dalam 2 Korintus 9 ayat ke-8 dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini. Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan. Dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Bisa digarisbawahi tadi. Malah saudara akan berkelebihan, overflow. Sehingga saudara dapat memberikannya kepada diri sendiri. Firman Tuhan katakan kepada orang lain dengan sukacita. Be generous. Semakin orang yang murah hati akan diberikan kemurahan oleh Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa tips ya yang saya dan istri hidupi. Bagaimana kita mau belajar hidup generous, belajar hidup murah hati. Yang pertama adalah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya berdoa ini jadi blessing untuk Anda. Yang pertama, kita tidak bisa menyenangkan dan memuaskan semua orang. Tapi kita bisa mengasihi mereka dengan apa yang kita bisa. Betul? Kita nggak bisa kok. Kita coba bantu sebanyak mungkin orang, tetap ada yang gak bisa kebantu. Dan bisa saja berpikiran, ini kenapa ya gak mau bantu ya? Oh gitu aja, oh ternyata gak mengasihi, padahal kita udah bantu banyak orang gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyenangkan dan memuaskan semua orang, karena kita terbatas. Tapi kita bisa mengasihi mereka dengan apa yang kita bisa. Amin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Ya, nggak bisa melakukan semuanya bukan berarti nggak bisa melakukan sesuatu. Hal yang sederhana pun kita bisa lakukan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita mungkin tidak bisa melakukan semuanya, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga, jangan tertuntut harus melakukan seperti yang orang lain lakukan. Karena setiap kita punya bahasa kasih masing-masing. Betul? Setiap kita punya bahasa kasih masing-masing. Tapi bantulah orang lain dengan apa yang ada padamu dan apa yang kita bisa. Setiap orang punya dengan cara masing-masing. Ada yang memberikan waktunya, ada yang memberikan kehadirannya, atau bahasa kasihnya adalah memberikan sesuatu, giving ya. Ada juga memberikan encouragement, kata-kata yang menguatkan. Setiap orang punya bahasa kasih masing-masing. Jadi jangan tuntut orang lain atau jangan merasa tertuntut dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Jadikan mereka inspirasi boleh,
Tapi juga bukan berarti harus seperti mereka. Tetapi setiap kita punya bahasa kasih masing-masing. Dan bantulah orang lain dengan apa yang ada padamu. Dan apa yang kita bisa. Yang pasti harus digarisbawahi, hidup kita harus jadi berkat. Amin. Hidup kita harus jadi berkat. Istri saya selalu mengatakan, selalu ingatkan ya. Don't just pray for others, be the answer to someone's prayer. Jangan hanya berdoa bagi mereka, tapi jadilah jawaban doa bagi mereka lewat apapun yang bisa kita lakukan. Amin. Dan ingatlah, Tuhan selalu mulai dari apa yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. So pertanyaannya sekarang, apa yang ada padamu? Jangan bandingkan dengan, itu mereka hebat ya bisa membantu orang seperti itu ya. Lalu akhirnya kita gak bantu apa-apa karena kita merasa gak layak. Tapi Tuhan selalu mulai dari apa yang ada padamu. Sederhana saat hari-hari ini teringat seseorang di masa yang tidak mudah, di masa yang sukar ini. Kenapa enggak kita mengambil handphone kita tulis WA atau telepon mereka dan menanyakan kabar mereka. Apa yang bisa aku doakan? Apa yang bisa aku support? Apa yang bisa? Dan kalau akhirnya kita melakukan itu, jangan-jangan hal yang sederhana itu aja. Tepat waktu tiba-tiba ada orang yang sedang begitu merasa sendiri, sedih, merasa gak ada orang yang lain yang memperhatikan, tiba-tiba ketika menerima telepon dari Anda dan Anda berkata, apa yang bisa aku doakan? Orang itu bisa menangis dan berkata, terima kasih aku gak sendiri. Sederhana tapi berdampak besar. Amin. Lalu, pastor yang saya bisa lakukan cuma masak, pastor. Wih, itu luar biasa di masa-masa seperti ini. Kenapa enggak kita kirimi makanan mereka? Atau mungkin saat ini ada rekan-rekan yang terpapar, kita lakukan jogotongo gitu. Saya terharu ya. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang yang mau memikirkan orang lain dengan jogotongo. Memperhatikan, mendoakan, mengantar, ada yang mengantar bahkan. Ada menanyakan kabar, itu luar biasa. Jadi sadari bahwa terkadang hal sederhana yang kita lakukan itu bisa menjadi sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Amin. Sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Jadi apa yang ada padamu? Mungkin kita gak bisa lakukan seperti yang orang lain lakukan, tapi apa yang ada padamu? Jadilah berkat di situ. Jadilah berkat di situ. Amin. Karena ada hal yang luar biasa, Pastor Howe dari Heart of God Church berkata, in crisis, our presence carry God presence. In crisis, our Christian kindness reflect God's goodness. Di dalam krisis, kehadiran kita, pertolongan kita, seperti membawa hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Dan di dalam krisis, kebaikan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus merefleksikan kebaikan Kristus di dalam hidup kita. Amin, Bapak bisa dikasih Tuhan. Saya berdoa, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, hidup harus jadi berkat. Amin. Saya percaya 3 hal tadi itu memberkati Anda semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu bisa dikasih Tuhan. Kesempatan apa lagi yang harus kita lakukan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan? Apa yang harus kita lakukan? Yang keempat adalah kesempatan untuk menjadi saksi. Amin. Kalau tadi kesempatan untuk menjadi berkat, lebih lagi ini kesempatan untuk menjadi saksi. Mungkin kita berkata, pastor ini masa susah, masa yang gak enak. Bahkan mungkin ada beberapa dari kami yang mengalami masalah hal yang berat dalam ekonomi, dalam pekerjaan, harus merangkak lagi. Lalu apa yang mau disaksikan? Apa yang bisa menjadi inspirasi? Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, justru saya mau katakan seperti ini. Tuhan tidak akan membiarkan peristiwa kesakitan kita menjadi sekedar pengalaman yang sia-sia. Di tangan Tuhan, Dia akan memakai pengalaman atau pergumulan kita untuk menolong orang lain bangkit dari keterpurukan. Bayangin aja, ada orang lain dengar kesaksian kita. Ya walaupun aku sedang mengalami masa yang berat, harus merangkak lagi. Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah ninggalin aku. Ada orang dengar itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan.
mereka akan bangkit lagi dan berkata, kok bisa ya orang ini ya dalam masa susah masih bisa berkata Tuhan itu baik. Itu yang menguatkan iman, itu yang memberikan harapan. Karena bahkan seorang hamba Tuhan, Pastor Rick Warren, luar biasa berkata bahwa many time our greatest ministry comes from our deepest pain. Banyak kali pelayanan kita menjadi dampak dan berkat yang luar biasa lahir dari pengalaman yang menyakitkan dan tidak mudah dalam hidup kita. Tuhan gak pernah menyia-nyiakan proses-proses yang ada dalam hidup kita. Itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu dipakai Tuhan untuk menguatkan kehidupan orang lain. Karena di masa pandemi ini justru adalah masa yang paling sangat terbuka untuk Injil dan pengharapan itu diberitakan kepada mereka. Mari selagi masih ada kesempatan, jadilah saksi. Mereka butuh mendengar hope. Mereka butuh mendengar harapan di tengah kondisi yang hopeless ini. Di tengah kondisi yang sangat-sangat gampang sekali kita bisa kehilangan harapan dan dipenuhi oleh ketakutan. Jadilah pembawa-pembawa harapan lewat Yesus. Amin. Yang harus kita lakukan adalah please share. Ceritakanlah, kuatkanlah orang lain. It's only when you start connecting that you see everything you went through was for a reason. Amin. Hanya ketika kalau kita mau mulai membangun sebuah hubungan, kita akan melihat semua yang sedang kita lalui adalah karena satu alasan. Tuhan mau lewat hidup kita, lewat proses hidup kita, itu menjadi berkat dan menjadi kekuatan untuk orang lain bisa bangkit kembali. Kuncinya apa? Kita mau berkata, ya Tuhan, aku mau. I'm available. Pakai aku menjadi saksimu. Pakai aku jadi saksi Kristus. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, aku mau. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Apakah Anda diberkati hari ini? Keempat hal ini. Kita masih ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Oleh sebab itu, pakailah kesempatan-kesempatan yang ada. Kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat. Kesempatan untuk kita mau melepaskan pengampunan. Dan tidak menyimpannya ke dalam hidup kita, malah jadi sarang penyakit nanti ya. Lalu yang ketiga, kesempatan untuk kita mau melayani Tuhan dengan apa yang ada padamu. Dan kita bisa menjadi berkat. Dan yang keempat, kesempatan untuk bersaksi. Memberikan pengharapan Kristus di tengah dunia yang sudah kehilangan harapan. Di masa-masa yang begitu sukar hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, selama masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari jadikan hidup kita berkat. Jadikan hidup kita dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda diberkati hari ini. Saya berdoa apa yang saya sampaikan hari ini menjadi blessing untuk Anda semua. Let's pray together. Tuhan, kami bersyukur Kau Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang seperti Engkau. Dan hari ini kami menyadari bahwa kalau saat ini kami masih hidup, kami masih ada, semua karena Engkau punya rencana terhadap kami. Ada sesuatu tugas yang harus kami kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami kalau kami menyanyiakan waktu yang ada selama ini. Kami menyanyiakan hidup selama ini. Tapi selagi masih ada waktu, kami mau sungguh-sungguh bertobat. Kami mau hidup kami melepaskan pengampunan. Kami mau hidup kami melayani Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi saksi Kristus. Sehingga pada akhirnya kami menjadi berkat, memberikan harapan, memberikan kekuatan kepada dunia yang sudah kehilangan harapan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini bagi Anda yang ketika melihat ibadah hari ini, dan Anda ketika melihat itu menyadari bahwa oh iya, aku belum sungguh-sungguh bertobat. Mungkin aku sudah Kristen sejak dulu. Aku sudah mendengar tentang Yesus sejak dulu, tapi aku belum mengalaminya secara pribadi. Hari ini waktunya kita sungguh-sungguh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jaminan hidup kita. Mari, kalau itu Anda
Jangan tunda-tunda. Sekarang waktunya. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni dosaku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, dan jadilah Juru Selamat di dalam hidupku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Oh, terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga kami berdoa Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Kau sembuhkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan. Biar kuasa kesembuhan-Mu itu mengalir saat ini. Menyegarkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sungguh besar percaya Anda diberkati Tuhan hari ini, pagi hari ini. Dan mari terimalah berkat Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas yang lain. Mari kita akan berdoa, terus kita satukan hati. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan terima kasih, ajari kami menghidupi keempat hal itu. Selagi kami masih ada, selagi masih ada kesempatan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Yang sedang menanggulangi pandemi ini. Kami tahu ini bukan perkara yang mudah. Oleh sebab itu hamba-Mu minta kelembutan hati kepada setiap warga negara yang ada Tuhan. Untuk taat dengan progres. Untuk taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Sehingga pada akhirnya kami bisa bersama-sama sebagai bangsa menanggulangi pandemi ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta belas kasihan-Mu untuk Indonesia dan berkat-Mu bagi Indonesia. Dan untuk setiap kami, apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Ada Engkau yang bersama-sama dengan kami. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari yang diberkati bersama-sama katakan, amin.